Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ya dal jalali wal ikram. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yashukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Puja puji syukur milik Allah anu maha ghafur. Panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rizki.
patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada kita yang sangat-sangat tinggi nilainya. Semoga para pendengar bisa mensyukuri atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan baginda Nabiullah wa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga terlimpah curahkan kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Juga semoga tidak lupa kepada para mustami'in dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa tergolong kepada umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat, pertolongan, melainkan Nabiullah wa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati karyawan Radio Top FM yang berada di Paguyangan, mudah-mudahan Allah muliakan. Mudah-mudahan kehidupannya diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan putra dan putrinya dijadikan putra yang soleh, putri yang solehah, yang semuanya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, juga selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan semoga semua kehidupannya ada dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mustami'in Radio Top FM yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Al-Ustadz Yusuf Abdul Hadi dari Penyuluh Agama Kecamatan Bantar Kawung yang berdomisili di Kampung Dukuh Cimadil, Desa Pangebatan. Mungkin sapaan saya ini ada yang mendengar, dan mungkin ada yang sudah paham pada saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini kita masih diberi panjang umur. Kita harus tahu tujuan hidup kita di dunia ini. Tentunya Allah menciptakan kita semua, menciptakan manusia. Ini khususnya untuk manusia yang diciptakan, itu ada tujuannya. Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Sebab manusia itu hidup tidak seperti hewan. Kalau hewan hidup, ya,
Ketika disembelih kemudian dagingnya dimakan, sudah tidak ada proses ke depannya. Tapi kalau kehidupan manusia itu ada proses ke depannya. Ada alam yang harus dilalui. Alam barzah. Ya, alam akhirat. Nah, terakhir nanti kita akan memasuki alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Makanya kita harus tahu tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita? Tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kalian semua illa liya'budullaha, terkecuali diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlisin, dengan ikhlas. Nah, maka tujuan hidup kita adalah beribadah. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita di dunia ini hanya beberapa. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayoritas itu sesuai usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh melebihi usia Nabi, itu sudah ada bonus. Misalkan usia nyampe 70, 80, 90, itu bahkan kalau usia 64, 65 itu sudah ada bonus. Nah, maka sisa umur kita ini kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan keridhaan kepada orang yang mau diberi keridhaan. Mafhum mukhalafahnya, Allah tidak akan memberikan keridhaan kepada orang yang tidak mau keridhaan Allah. Nah, maka bagi orang yang mau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah agar hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meninggal dunia, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kehidupan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita wafat, kita husnul khotimah, maka kita hidup di dunia satu, istiqomah beribadah, nanti akan ditutup dengan maut husnul khotimah. Maka beribadahlah yang istiqomah, nanti kita akan mendapatkan husnul khotimah. Ya, beribadah yang istiqomah.
maka sulit sekali ya bagi diri saya khususnya untuk beribadah yang istiqomah, ya Allah. Kan, salat 5 waktu ada qobliyah ada ba'diyahnya. Bahkan ulama-ulama besar itu istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah itu, ya, ada yang sholat duhanya itu sampai beberapa rakaat, sampai belasan rakaat. Ada yang sholat tahajudnya sampai belasan rakaat, sholat hajatnya sampai belasan rakaat. Jadi beristiqomahlah di dalam beribadah. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Nah, maka solusi untuk mendapatkan keberkahan hidup, ya, solusi untuk mendapatkan keberkahan hidup yang tertera di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Solusi untuk mendapatkan keberkahan hidup yang pertama adalah amanu. Jadi di dalam ayat ini, jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Nah, berarti untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita berkah, maka solusinya adalah amanu. Jadi ketika dalam suatu daerah kebanyakan orang itu beriman, insya Allah keberkahan itu akan Allah turunkan. Dari langit, dari bumi akan Allah turunkan keberkahan itu. Ketika Allah menurunkan hujan, dan hujan itu akan menjadikan rahmat baginya, tidak akan menjadikan sebuah bencana, tapi menjadikan sebuah keberkahan, rahmat dari Allah, ya, sehingga turunnya hujan itu bisa bercocok tanam, bisa tanam padi, tanam jagung, sehingga hasilnya baik. Karena Allah menurunkan hujan. Kemudian dari bumi akan dikeluarkan juga keberkahan ketika orang itu beriman, ya, beriman, maka tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah itu akan tumbuh dengan baik, akan berbuah dengan baik, dan akan diambil hasilnya dengan hasil yang memuaskan oleh yang menanam. Tuh, maka solusinya adalah satu, harus beriman. Ketika dalam suatu daerah itu sudah banyak orang-orang yang tidak beriman, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, di daerah itu sudah banyak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, ya, mendustakan. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ketika di suatu daerah orang-orang itu sudah tidak mau beribadah kepada Allah, sholat tidak mau, puasa tidak mau,
apalagi sholat sunnah, ya. Nah, maka Allah akan menurunkan bencana-bencana karena perbuatan-perbuatan manusia sendiri yang mengundang bencana-bencana Allah. Sehingga Allah menurunkan bencana karena perbuatan-perbuatan manusianya sendiri. Alangkah indahnya kalau di sebuah daerah orang-orangnya mayoritas adalah orang-orang yang beriman. Ya Allah, alangkah indahnya ketika terdengar di masjid, di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak sekali orang berbondong-bondong menuju masjid, laki-laki maupun perempuan, banyak sekali yang masuk ke masjid. Orang-orangnya taat beribadah kepada Allah. Ketika bulan suci Ramadan datang, banyak sekali orang, mayoritas mengerjakan puasa. Maka daerah itulah, di daerah itulah Allah akan menurunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Allah akan menurunkan keberkahan. Allah akan mengeluarkan keberkahan. Nah, maka solusinya satu, harus beriman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar dari Allah. Ini beriman. Jadi alangkah indahnya kalau di suatu daerah itu banyak orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan istiqomah. Yakinlah Allah akan menurunkan keberkahan, baik dari langit ataupun dari bumi. Kemudian solusi yang kedua, agar kehidupan manusia itu diberkahi oleh Allah, wattaqau. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bertakwa kepada Allah. Jadi imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ya, menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini takwa. Jadi takwa itu berarti merealisasikan daripada iman. Karena ada iman, maka akan timbul ketakwaan. Maka di dalam ayat ini yang pertama amanu, kemudian diiringi wattaqau. Jadi kalau orang itu sudah iman, itu pasti takwa. Itu pasti takwa. Jadi didasari oleh iman dulu. Setelah ada iman, baru ada ketakwaan. Nah, takwa adalah sebuah realisasi dari iman. Sehingga imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menuruti perintah-perintah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Ya. Karena ini ada perintah Allah, maka akan dikerjakan. Tidak akan berani meninggalkan perintah Allah tanpa uzur. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, selalu dan selalu mengerjakan. Berat ataupun ringan perintah Allah selalu dikerjakan. Nah, ini adalah orang yang bertakwa.
wajtinabun nawahi, dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini orang takwa. Ya, orang takwa. Jadi selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini takwa. Maka takwa inilah yang menjadikan solusi hidup penuh dengan keberkahan. Amin. Maka para mustami'in yang berbahagia, jangan sekali-kali meninggalkan perintah Allah. Sebab kalau orang mudah meninggalkan larangan Allah, maka akan terbukti hatinya itu akan berwarna hitam kelam. Kalau hatinya sudah berwarna hitam kelam, ya, maka sulit sekali orang itu untuk menerima hal-hal yang baik dari orang lain. Ya, maka ketika orang itu sering melaksanakan kemungkaran, kemaksiatan, maka akan dalam hatinya itu akan tertetes sebuah tetesan yang hitam yang membuat hati itu keras. Maka betul orang yang jarang beribadah kepada Allah itu selalu keras hatinya. Nah, maka para mustami'in yang berbahagia dimanapun berada, maka untuk mendapatkan sebuah keberkahan hidup, maka satu, kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman pada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir dan qada dari Allah. Nah, ini jadi ini sebuah solusi agar hidup kita berkah sesuai yang digariskan dalam ayat Al-Quran ini. Jadi jangan sekali-kali membangkang. Maka pantas kalau sudah banyak kemaksiatan di mana-mana, Allah menurunkan bencana. Ketika Allah menurunkan hujan, maka hujan itu akan menjadikan banjir. Hujan itu akan menjadikan longsor, sehingga mengakibatkan dari banjir dan longsor itu orang-orang pada meninggal. Orang-orang kehilangan harta benda. Maka sudah jelas, ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Betul, dengan tangan sendiri manusia yang mengakibatkan bencana, banjir dan lain sebagainya. Karena perbuatan manusia ini, ketika Allah memerintahkan untuk beribadah tidak mau, ketika Allah memerintahkan berpuasa tidak mau, ketika diperintahkan untuk berkata yang baik tidak mau, ya, maka pantaslah, ya, pantaslah Allah menurunkan azab, Allah menurunkan bencana. Dan ini juga ada yang dijadikan azab dan juga ada dijadikan peringatan. Mungkin kalau terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman, maka itu adalah azab.
Tapi kalau terjadi kepada orang-orang yang beriman, itu adalah sebuah peringatan. Nah, maka kalau sudah Allah memberikan peringatan, kita sebagai manusia harus ingat apa yang terjadi. Kok ada hujan tapi mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor. Introspeksi diri, kenapa Allah menurunkan longsor, Allah menurunkan hujan mengakibatkan longsor, banjir. Ini ada apa? Nah, maka orang-orang yang berimanlah yang bisa berpikir kritis tentang Allah menurunkan hujan yang mengakibatkan banjir dan longsor. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman tidak akan mampu berpikir kritis tentang hal itu. Nah, sehingga orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kehidupannya itu hanya menuruti hawa nafsu, yang penting makan enak, yang penting hidup enak, tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Nah, maka inilah tidak akan berpikir, ya, tidak akan berpikir bahwa ini ada akibatnya. Ya, maka saya tegaskan lewat mimbar ini, yuk kita bersama-sama untuk memperbaiki ibadah kita, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, agar hidup kita berkah, ya, kehidupan kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah. Kehidupan kita selalu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah hidup kita agar hidup kita selalu dihujani dengan keberkahan, dihujani dengan keselamatan, dihujani dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini karena waktu yang menentukan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga kita diberikan panjang umur, bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi kembali lewat Radio Top FM. Mudah-mudahan panjang umur, ya, dengan mengucapkan bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umurku panjang boleh kita berjumpa lagi. Ya, salam kepada semuanya dari penyuluh agama Kecamatan Bantar Kabung. Semoga seluruhnya hidup kita berkah. Dengan ditutup, subhanakallahumma wa ta'ala salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top